Sobat NH, kembali lagi nih bersama podcast Masa Kesayangan kalian. Gimana nih para Sobat NH sekalian, pada kangen gak sih sama episode terbaru dari podcast Masa? Bener banget Mim. Nah, bulan ini Mim, Ya, kita kedatangan narasumber yang hebat-hebat banget, siapa tuh kira-kira? yang keren-keren banget dan tentunya seru banget. Keren-keren banget. Kita sambut ya. Tanpa berlama-lama kita sambut sekalian para putra-putri Duta Genre Kota Bontang 2026. Halo Sobat semuanya. Ensa. Nah, boleh dong duta-duta ini untuk memperkenalkan dirinya secara singkat, mulai dari nama, tugas, hobi, bahkan juga posisi kalian di duta ini sebagai apa? Oke, halo Sobat Ensa. Jadi, perkenalkan nama saya Taranti Sakiel Balkis. Biasanya saya dipanggil Tara dari kelas 10B dan kemarin saya mengikuti ajang pemilihan Duta Genre Kota Bontang tahun 2026 dan meraih juara Intelijensia Putri. Halo Sobat Ensa, kenalkan saya Adrian Rizky Ramadhani dari kelas 11B dan kemarin saya mengikuti ajang pemilihan Duta Genre Kota Bontang 2026 dan mendapatkan juara berbakat putra Genre Kota Bontang 2026. Keren banget ya, Mim. Banget ya teman-teman kita nih Sobat Ensa. Keren banget. Patut jadiin gambaran untuk kita semua. Tetapi buat kalian berdua nih ya, untuk awalan, apa sih yang buat kalian tertarik untuk ikut dalam ajang pemilihan Duta Genre? Apa sih yang mendorong kalian? Kan ada banyak duta Ya, ya. benar. Duta genre gitu. Oke, jadi teman-teman, kalau dari saya sendiri, saya adalah siswi kelas 10 dan baru tahun 2025 saya baru masuk ke SMA Negeri 1 Bontang. Dan pada saat itu saya mengikuti berbagai ekstrakurikuler, salah satunya adalah PIKR. Yang dimana pas PIKR itu, di salah satu pertemuannya Kak Seima tuh bilang ke saya, kalau misalnya, Tara kamu gak ikut Dugen. Dan kebetulan saya yang tertarik ke dunia yang sosialisasi atau ketemu orang dan public speaking, jadi saya berminat untuk ikutin duta. Terus kalau dari Duta Genre sendiri, karena Duta Genre itu dekat dengan kehidupan remaja, tentunya karena membahas isu-isu sosial yang terjadi pada remaja dan bagaimana cara menciptakan generasi yang berkualitas. Itu juga menarik minat saya karena dari situ saya banyak pemahaman teman-teman, terutama pada isu-isu yang terjadi, dan juga saya bisa lebih terbuka dan melek terhadap lingkungan di sekitar saya. Saya itu sudah kayak, ternyata ini yang pembahasannya begitu. Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, teman-teman, sama seperti Tara, mengikuti ekstrakurikuler PIKR di sekolah, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa PIKR ini merupakan pusat informasi konseling remaja yang ada di sekolah. Jadi, mengapa saya mengikuti Duta Genre? Karena Duta Genre ini merupakan ajang yang dimana dia lebih dekat kepada remaja-remaja yang ada di Kota Bontang. Dan juga Duta Genre sendiri dia menciptakan generasi duta-duta yang lebih dekat dengan remaja-remaja yang ada di Kota Bontang, seperti namanya sendiri, yaitu Duta Genre, duta yang berarti role model, dan genre generasi berencana. Jadi menurut saya Duta Genre ini mempunyai perbedaan sendiri, teman-teman, yang dimana dia berfungsi sebagai konselor teman sebaya bagi remaja-remaja yang ada di Kota Bontang. Dan juga Duta Genre ini menurut saya satu-satunya duta yang menurut saya program kerjanya itu sangat dekat dengan lingkungan masyarakat, teman-teman. Jadi kami sebagai Duta Genre sungguh sangat merasa Duta Genre ini sangat-sangat bagus lah, teman-teman, karena program kerjanya dan juga target masyarakatnya itu juga sangat dekat. Ya, dan juga tujuannya itu berkualitas ya. Betul. Nah, satu keunggulan dari Duta Genre ya. Iya. Ada alasan kenapa teman-teman kita ini mau memilih untuk ikut dalam ajang ini. Benar, yakin kalau misalnya Duta Genre ini dapat menjadi wadah bagi kalian gitu, kayak bagi remaja itu. Nah, kan kalian dirinya tuh udah lama ya mengenal Duta Genre atau juga misalnya tahu tentang PIKR, itu udah lama banget pasti. Tapi apa sih motivasi kalian atau apa yang membuat kalian jadi termotivasi untuk aku tuh mau buat program ini, pokoknya aku tertarik banget, aku pengen jadi contoh bagi remaja-remaja di luar sana, itu apa sih? Dorong apa ya? Benar. Oke, dari siapa dulu nih? Mungkin kita bisa menceritakan proker kita ya sekalian, Tara. Oh ya, boleh deh kalau dari Prakar.
Boleh kalian duluan? Oke, baik. Jadi untuk saya sendiri, teman-teman, saya membawa 4 proker. Dan proker saya yang pertama, saya ingin memperkenalkan yaitu Rise Session. Yang dimana Rise Session sendiri merupakan layanan konselor sebaya yang saya buat melalui aplikasi Telegram. Dan itu untuk aplikasinya, untuk Rise Session sendiri belum saya realisasikan dan mungkin kedepannya akan saya realisasikan. Saya memperkenalkan secara umum dulu. Rise Session ini merupakan layanan konselor buat sebaya yang seperti saya bilang tadi, yang dimana nanti itu sebagai ruang diskusi bagi anak-anak remaja yang ada di Kota Bontang untuk menceritakan keluh kesah diri mereka melalui aplikasi Telegram tersebut. Dan juga itu bersifat anonim ya teman-teman. Jadi menghilangkan yang namanya stigma terhadap narasumber dan juga terhadap kami sendiri. Nggak perlu takut Iya, ya. jadi nggak perlu takut, identitas kalian nggak akan bocor teman-teman. Jadi untuk program kerja saya yang kedua yaitu Science Text, yang dimana Science Text ini merupakan wadah media edukasi yang kami buat melalui aplikasi Instagram dan TikTok terkait dengan video-video edukasi mengenai permasalahan yang ada pada remaja saat ini. Jadi Rise Session ini juga merupakan wadah bagi anak-anak yang mempunyai bakat di bidang editing, di bidang editing dan juga bidang public speaking, mungkin bisa bergabung di Rise Session bersama kami. Dan juga program kerja saya yang selanjutnya yaitu Gerak, Generasi Remaja Aktif dan Kreatif X Genre Goes to School. Jadi program kerja saya yang Gerak ini merupakan wadah edukasi inspiratif yang dilakukan ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bontang. Dan juga nanti di situ ada forum berdiskusi, sosialisasi mengenai permasalahan yang ada pada remaja, dan juga nanti rencananya saya akan bikin lomba. Lombanya itu membuat mading teman-teman. Jadi di sini saya ada membawa contohnya, yang dimana nanti teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada mading nih teman-teman. Nah, jadi nanti pas kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, nanti kita akan bagi kelompok dan kelompok tersebut akan membuat mading yang dimana tema dari mading tersebut akan kami bagi secara acak. Jadi setiap kelompok itu mungkin bakal terdiri dari 5-6 orang tergantung dari jumlah peserta yang hadir. Jadi seperti itu teman-teman. Dan setelah membuat mading bersama-sama, kita akan mengadain sesi presentasi mading. Jadi itu merupakan sebuah penilaian. Nanti kita akan adain juri juga, yang dimana juri tersebut akan menilai hasil mading dari buatan peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut. Dan program kerja saya yang selanjutnya yaitu Sinar, sosialisasi informasi remaja, yang dimana program kerja saya yang terakhir ini dia lebih dekat dengan ke masyarakat teman-teman, yang dimana nanti kita akan mengedukasi masyarakat menggunakan poster secara langsung di City Mall, Taman Adipura, dan Taman Tanjung Laut. Dan untuk sekarang masih 3 target tersebut ya teman-teman, kita belum nambah untuk lokasinya. Dan juga nanti kita akan adain pembagian leaflet, yang dimana leaflet ini saya desain sendiri ya teman-teman, boleh dilihat nih. Ya, nanti ini kita akan bagikan juga selama proses kita sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Saya akan bagikan leaflet tersebut, yang dimana leaflet ini terdiri dari berbagai permasalahan yang ada pada remaja saat ini dan juga cara mengatasinya. Dan di sini saya juga mencantumkan email saya, nomor WA saya jika ada yang ingin curhat atau menanya-nanya lebih lanjut. Dan juga di sini saya mencantumkan untuk lokasi Dinas DP3KB bagi remaja-remaja yang ada di Kota Bontang. Jika ingin melaporkan mengenai permasalahan yang ada pada remaja saat ini, boleh langsung datang ke lokasi tersebut. Dan juga di sini ada Instagram, link Instagram DP3KB, Kemenduk Bangga, Genre Bontang, dan Instagram saya sendiri. Kalau mau di-follow boleh, dan juga kalau mau DM boleh. Ya. Dan juga di program kerja saya yang Sinar ini saya menggunakan interaksi langsung teman-teman. Jadi setelah kita mengedukasi dan membagi leaflet, membagian tablet penambah darah, kita menggunakan interaksi langsung menggunakan ini teman-teman. Ini namanya Rise and Sign Box. Jadi di sini kita sediakan sticky note teman-teman di bawahnya. Jadi untuk masyarakat yang udah kita sosialisasi atau yang sudah kita edukasi, boleh menuliskan mengenai perasaan mereka sebelum dan sesudah mendapatkan materi dari kami, dan juga kritik dan saran buat kami ke depannya, dan supaya kami bisa lebih evaluasi lagi. Dan yang terakhir harapan dari teman-teman. Dan yang terakhir harapan dari peserta yang sudah kami sosialisasi. Jadi bisa
masukkan ke dalam sini. Tidak perlu tulis nama karena kami menghindari yang namanya stigma, teman-teman. Jadi seperti itu untuk program kerja saya yang terakhir. Mungkin dari Tara? Oke, boleh. Kalau dari program kerja saya, yaitu saya punya proker namanya ARUM. Jadi ARUM itu adalah singkatan dari Arahan Remaja untuk Masa Depan. Yang dimana ARUM ini boleh, Kak Fian? Boleh, bentar ya. Oke, jadi ini ya teman-teman. Ya, jadi ini sebenarnya adalah sebuah marketing di media sosial kayak ARUM campaign atau enggak ARUM kampanye, yang dimana ketika memposting atau enggak menyebarkan edukasi itu pakai tagar ARUM. Dan juga di ARUM ini saya mempunyai pendekatan ke intelektual health dan juga feeling, yang dimana kalau salah satunya mungkin di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buku saya saja, yaitu adalah buku ARUM, yang dimana buku ARUM ini berisi media cetak edukasi tentunya yang dikemas dalam bahasa semi formal, teman-teman. Dan juga pastinya desain dan juga isi bukunya saya sudah rancang untuk membuat remaja tertarik dan mungkin lebih dekat dengan remaja ya. Lalu juga ini mengangkat konteks tema lokal Bontang sebagai upaya pelestarian dan juga lebih dekat dengan kehidupan remaja di Kota Bontang. Dan juga dari ini sendiri di cover booknya ini kayak ada pemeran utamanya gitu, teman-teman. Jadi dia kayak sebagai tokoh yang dimana ini merupakan representasi dari anak-anak beralih ke remaja, kalau enggak iya dari peralihan seperti itu, yang dimana saat itu kan kita kayak lebih bingung ya terhadap semua hal, kayak kita bertanya-tanya ini tuh apa, ataupun kita kayak masih menanyakan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dan itu saya kemas dalam buku ini yang berisi tentang edukasi ya, pasti edukasinya berisi tentang HIV/AIDS, terus stunting, nafsa, dan juga permasalahan yang dialami oleh remaja seperti itu, teman-teman. Dan ini saya akan implementasikan dalam 6-12 bulan ke depan untuk menyusun bukunya sendiri, teman-teman. Seperti itu. Oke, Karian. Ya. Jadi untuk program kerja yang kami bawa tentunya kami sangat-sangat berharap dapat menciptakan generasi yang berani bergerak dan juga masyarakat yang sadar dan mendukung mengenai permasalahan yang ada pada remaja saat ini. Ya, dan juga motivasi kita pastinya untuk merangkul remaja ya. Ya, betul. Juga kita harus mengarahkan remaja, membimbing mereka, karena ya pada saat ini banyak sekali remaja yang bingung ataupun identitasnya sendiri pun masih bingung gitu ya. Iya, banyak sekali Ya, permasalahan. jadi kita berperan sebagai membimbing dan juga mengarahkan lewat itu proker-proker kerja yang kami tawarkan seperti itu. Betul. Jadi seperti itu. Keren banget ya, Mel. Ya, mereka motivasi dari diri mereka sendiri dan untuk orang lain tentunya bermanfaat sekali ya. Keren banget. Dan tentunya bagi teman-teman semua ya, bagi remaja-remaja di luar sana, tadi seperti yang bilang nggak perlu takut ya tadi Iya. untuk curhat atau untuk mau cerita gitu ya, karena ini bersifat anonim, jadi nggak perlu takut. Betul. Ya, tapi dari kalian sendiri nih ya, mungkin untuk membuka wawasan sobat-sobat Ensa dan teman-teman di luar sana, duta genre menurut kalian tuh apa sih? Benar, definisinya atau kalian punya makna tersendiri? Iya, dari duta genre itu. Oke, teman-teman, jadi duta genre udah pastinya role model ya, teman-teman. Role model itu adalah sebuah orang yang bisa dicontoh oleh orang lain, terus kita bisa memberikan karakter yang baik dan juga tutur kata dan perilaku yang bisa dicontoh. Terus kalau misalnya dari duta genre sendiri, pastinya kita berperan dalam memberikan edukasi terkait generasi berencana yang berisi terkait informasi mengenai isu sosial yang terjadi, apa dampaknya, pencegahan, pengertian, dan juga bagaimana cara kita menghindari hal tersebut. Kayak misalnya contoh-contohnya permasalahan atau isu sosial yang terjadi di remaja itu bisa merugikan masa depan mereka sendiri. Jadi jangan sampai salah pilih ataupun salah pergaulan, sehingga kita kayak jadi salah jalan dan akhirnya tuh bisa merusak diri kita. Dan peran dari duta genre itu ada di situ, teman-teman, sebagai pengarah dan juga memberikan edukasi kepada mereka agar tidak bisa salah arah dan menciptakan generasi yang berkualitas dan juga terencana seperti itu. Betul sekali, Tara. Jadi seperti yang Tara bilang tadi, teman-teman, duta genre sebagai role model dan juga genre generasi berencana sebagai role model untuk menciptakan generasi yang lebih berencana. Iya. Jadi kami sebagai duta genre harapannya bisa menjadi agen perubahan bagi remaja-remaja yang ada di Kota Bontang supaya lebih matang lagi dalam mempersiapkan masa depan anak-anak yang ada di Kota Bontang ini. Dan juga
seperti yang kita tahu sekarang banyaknya marak kasus mengenai permasalahan yang ada pada remaja. Disinilah Duta Genre hadir sebagai agen perubahan dan juga sebagai teman sebaya yang merangkul anak-anak remaja yang ada di Kota Bontang. Jadi menurut saya Duta Genre ini sangat spesial juga ya. Sangat spesial banget karena target dan fokus utamanya langsung ke masyarakat dan ke remaja. Jadi lebih dekat dengan isu sosial-sosial yang ada di lingkungan sekitar. Dan juga Genre ini bisa dibilang kayak sebagai tempat atau wadah bagi kami anak-anak muda untuk menghasilkan atau menciptakan generasi yang lebih baik lagi ke depannya dengan program kerja yang sudah kami paparkan sebelumnya, teman-teman. Ya, dan selain itu juga berhubung dari di era digital ini ataupun perkembangan teknologi, pastinya banyak sekali dampak-dampak dari teknologi, mau itu dampak negatif ataupun positif yang bisa membuat tekanan sosial terutama bagi remaja jadi tidak pede, insecure ataupun ada permasalahan lain. Jadi kita berusaha agar bisa lebih Menciptakan iya, lingkungan yang lebih baik, paling mau baik. secara langsung maupun lewat media sosial. Iya, memanfaatkan era teknologi Iya, juga betul sekali. seperti itu. Jadi Duta Genre ini sepenuhnya ke remaja ya. Benar banget. Remaja. Masyarakat sebagai wadah untuk merangkul dan mengedukasi. Iya, Betul sehingga sekali. tercipta generasi yang berkualitas. Iya, Apalagi di era sekarang ini remaja banyak banget ya kehilangan arah ya. iya Betul. banyak banget Kalau dicek teman-teman. dari jalannya, Betul, makanya betul. adalah Duta Genre. Iya. Adalah mereka. Untuk memberikan arah yang lebih baik ke depannya. Iya. Nah kalau misalnya nih ya kan kalian tuh dari awal tuh pasti banyak banget yang udah kalian lewatin ya. Benar? Banyak banget yang kalian ikut tentunya. Proses tuh kalian udah ngelewatin dari awal sampai sekarang kalian udah berada di sini tuh udah disebut sebagai Duta Genre. Boleh dong diceritain secara ringkas apa aja sih proses kalian itu? Prosesnya dari awal pendaftaran. Iya boleh. Maksudnya kita mendaftar dulu ya Iya, tentunya. betul. Kita bikin master prokar dulu, terus nyiapin CV dulu. Nyiapin berkas. Dan Iya benar. Dan juga setelah itu ada yang namanya seleksi berkas. Jadi yang seleksi kemarin lulusnya sekitar 30-an orang. Dan terus dari 30-an orang itu kurang lebih kayaknya 33 deh. Habis itu ada tahapan speak to lead. Jadi di speak to lead itu kita diberi kesempatan untuk membranding diri kita sendiri. Dan juga ada keyword challenge. Jadi di keyword challenge itu kita mengambil satu kata secara acak di visual. Lalu kita di durasi yang ditentukan kita harus menjelaskan terkait materi yang sudah kita dapatkan. Dan seperti itu sih. Setelah speak to lead, kita lanjutin Karin. Oke, baik. Saya lanjut ya teman-teman. Iya. Habis ditulis, kita ada kegiatan yang namanya genre public ya. Iya, genre goes to public. Iya, genre Ghost to Public yang dimana itu dilakuin di BK teman-teman. Dan di genre Ghost to Public tersebut kita dibagi ke dalam beberapa kelompok Iya. yang dimana dari satu kelompok tersebut terdiri dari 3 orang. Benar. Yang dimana tujuan kami datang ke Bontang Kuala untuk mengedukasi masyarakat mengenai permasalahan yang ada pada remaja, dan setiap kelompok mendapatkan tema-tema permasalahan yang berbeda-beda. Kebetulan saya sendiri mendapatkan tema kesehatan mental, dan Tara Saya mendapatkan tema CUP, pendewasaan usia perkawinan, yang dimana nanti pas kita edukasi, kalau setiap kelompok kan berbeda-beda media edukasinya. Iya, kalian. betul. Kalau dari kelompok saya itu ada poster dan juga kami menyiapkan bunga dan juga cemilan. Jadi itu ada bunga, cemilan, dan juga edukart. Yang edukatnya itu berisi terkait materi PUP yang nanti setelah kita edukasi ke masyarakat di BK ataupun pengunjung di BK, nanti kita akan kasih mereka bunga tersebut. Seperti itu. Kalau dari kalian? Kalau dari saya sendiri, kelompok saya kemarin membawa poster teman-teman, yang dimana poster tersebut merupakan hasil rancangan dari kelompok saya sendiri. Dan juga kelompok saya sendiri membawa kotak-kotak suara yang dimana setelah kami mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan mental yang ada pada remaja saat ini maupun masyarakat yang ada di Bontang Kuala, kami menyediakan kotak yang dimana kotak tersebut mereka dapat isi mengenai perasaan mereka sebelum dan sesudah mendapatkan edukasi dari kami. Jadi kita ingin mengetahui lebih dalam gimana sih perasaan mereka sebelumnya dan sesudah mendapatkan edukasi dari kami. Dan itu bersifat anonim lagi teman-teman, tanpa menuliskan nama. Jadi stigma tidak ada teman-teman. Jadi tidak menimbulkan yang namanya stigma.
Dan juga setelah kita melakukan edukasi, kita lanjut ke naik kapal ya Tara. Kapal, Naik iya. kapal. Jadi ada 2 kapal dan kebetulan saya sama Tara beda kapal atau satu kapal ya kita kemarin. Satu kapal kita. Satu kapal ya, iya betul. Kita satu kapal teman-teman, itu sore-sore kita ngeliat sunset sama teman-teman duta lainnya. Jadi itu kayak lebih momen paling berharga sih bagi kami karena kayak sore-sore gitu kita naik kapal bareng bikin video tentang message botol yang dimana itu kita membuat pesan untuk diri kita 5 tahun ke depan Iya, ya 5 tahun ke depan. Dan juga harapan bagi remaja di Kota Bontang. Iya sebenarnya. betul. Jadi pas itu suasananya kayak lagi melo gitu, lagi di kapal soalnya terus Iya. kita ngomongin hal kayak gitu. Desir ombaknya menambah suasana. Ya, konsisten-nya. Iya betul sekali. Dan kalau kalian mau lihat itu ada di Instagram kita ya kan? Ya di Instagram kita ada, di IG Genre Bontang juga ada ya sepertinya. Iya. Jadi kalau kalian nonton boleh dicari ya. Iya. Setelah itu keesokannya kita ada Photoshoot. bener. Tuh, photoshoot. Mm-mm. Jadi kita melakukan photoshoot teman-teman di Pisangan, dekatnya bandara, dekat kuburan. Mungkin teman-teman nggak bakal tahu sih karena tempatnya dalam banget teman-teman, masuk ke dalam. Ekstrim Iya. ya. Tapi bagus banget tempatnya buat bagus foto-foto. banget, iya. Kalau kalian mau cek hasil fotonya bisa searching di IG-nya Genre Genre Bontang, cari aja scroll teman-teman di situ. Kita ada foto-foto shoot di situ. Padahal itu fotonya estetik banget loh. Melihatnya udah kayak Iya. Aku suka yang sangat ternyata di balik itu Oh, iya. ekstrim ya. Tuh, jalanannya juga lika-liku pokoknya lika-liku deh teman-teman jalanannya kemarin tuh. Terus Iya. apa lagi ya Tara kegiatan Selain kita? kita photoshoot, kita juga ada bikin MV-nya di Mangrove Berbas. Iya Kita betul. itu. Terus kita juga ada latihan koreo, latihan entrance, opening number, terus juga ada debat, tes tulis, dan lain-lain sebagainya. Tes wawancara juga ada. Kalau Terus, mau diceritain satu-satu sejam mungkin ya Tara ya. Ya 1 jam bisa cukup sih ini. Panjang banget. Mungkin aja yang kita bisa Iya. ceritakan. Banyak banget dari gitu. Iya, kita ceritakan yang momen-momen paling seru lah. Iya. Kayak tadi seperti latihan koreografi juga itu seru banget teman-teman. Kita yang awalnya nggak kenal karena ada latihan koreografi, kita jadi lebih kenal, lebih dekat sama satu sama lain. Benar. Jadi keakraban kita lebih terjalin teman-teman. Iya. Jadi mungkin itu aja sih kalau untuk kegiatan selama mengikuti kegiatan Iya. kita Gen. Pastinya banyak harapan ataupun challenge-challenge juga bagi Iya. kita biar bisa mempersiapkan lebih matang lagi sebelum keluar ke masyarakat. Betul. Panjang banget. Iya, Hmm. tapi kayaknya ini masih kurang panjang. Iya. Masih ada yang Masih ada. 2 jam dapat kalau mau diikutkan teman-teman, tapi nggak usah. 3 jam. Kita singkat aja ya. Ini memory card-nya agak Hmm. jadi mungkin segitu saja buat pengalaman-pengalaman Iya. yang mereka dapatkan dari proses awal sampai Iya, mereka benar. berdiri di sini jadi putra putri Duta Genre 2026. Sungguh sangat-sangat memotivasi kita ya para pemirsa. Dan tentunya kalian sebagai duta yang sekarang sudah berdiri di hadapan kami pasti pernah dong mengalami proses ataupun tantangan di dalamnya. Ya boleh sebutin gak sih tantangan apa aja Titik gitu? jenuh pokoknya Ya. aku tapi capek. Dan pastinya Oke. sebagai pelajar kalian kan masih dalam keadaan sekolah kan. Benar. Gimana sih cara kalian ngatur waktu itu pasti Susah banget kan. Baik. Masih susah banget kalau Iya. ngeliat waktu. Mungkin dari saya kali ya. Iya boleh. Silahkan. Untuk tantangan selama mengikuti Duta Genre pasti ada teman-teman. Gak mungkin gak ada tantangan. Dan juga kita kan mengikuti Duta Genre pas lagi sekolah ya Tara ya. Benar. Jadi kita didispenkan kurang lebih seminggu apa 2 minggu gitu. kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya. Kita didispenkan kurang lebih 2 minggu yang dimana itu tuh lagi masanya fase-fase ulangan, banyak tugas karena udah mau penaikan kelas Ya ya. udah ulangan akhir ya. Iya, jadi yang dimana kita harusnya belajar, tapi kita malah fokusin ke Duta Genre. Tapi kita tidak berat hati teman-teman, kita menjalankan Harus genre ini semangat teman-teman. dengan semangat, dengan niat yang sangat tulus mengikuti Duta Genre ini. Dan juga yang saya bilang tadi, yaitu tugas sih salah satunya. Dan juga untuk lika-liku lainnya pasti ada ya teman-teman, lika-liku yang di luar dari itu mungkin ada. Dan juga mungkin kayak ocehan dan apa sebagainya itu pasti ada teman-teman. Cuman kita nggak pikirkan itu semua, kita fokus dengan tujuan kita tetap konsisten mengikuti kegiatan ini karena kita yang milih dari awal. Kalau kita udah memilih suatu kegiatan ataupun kita sudah mengikuti suatu ajang, kita harus konsisten teman-teman. Mau resikonya apapun itu kita harus tanggung, kita harus berani menghadapinya karena apa yang kita mulai itulah yang menjadi pilihan kita teman-teman. Pilihan sendiri Iya ya. betul. dan berani mengambil keputusan. Iya, jadi kita harus
terjang pokoknya kan. Mau ada ombak terjang. Terjang. Ya, terbalik terjang lagi. Kalau dari Tara mungkin Kalau dari saya ya mestinya manage waktu teman-teman, karena kita juga pelajar walaupun ikut duta genre, tapi mengikuti pembelajaran di sekolah itu merupakan kewajiban kita juga dan nggak boleh kita tinggalin sama sekali. Jadi kita harus tetap bisa bagi waktu, pintar-pintar bagi waktu, karena kita harus kayak fokusin dua hal pentingnya itu lah. Karena kita juga harus serius ke duta genre, tapi nilai jangan sampai diabaikan. Iya, jangan sampai sekolah diabaikan. Iya, Ya, benar banget. betul, Iya. betul. Jadi bagi waktu aja sih teman-teman. Kalau bisa seimbangkan lah antara akademik dan non akademik. Iya, dan juga Bisa. kalau mungkin kalau dari ocehan kayak yang Kak Arya tadi bilang, itu jadikan aja landasan kita lebih meningkat gitu lah. Iya. Kayak lebih development kita harus ya jangan Jadikan evaluasi saja, jangan Iya. dibawa ke hati. ya dan fokus aja ke tujuan kalian sendiri, nggak usah dengar orang-orang ataupun omongan yang bikin kalian down. Sakit hati itu gitu. jangan didengar. Iya. Kecuali kalau bisa bikin kita lebih baik tuh nggak apa-apa sih. Iya. benar banget ya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak buruk gitu tinggalin aja kan, tetap Iya. diri sendiri. Tapi kalau baik, kita saring ya. Saring Kita aja. evaluasi diri Iya. kita. Tips and trick dong dari kalian, kan tadi pastinya mengalami kesusahan dalam bagi waktu ya. Tapi kan kalian udah melewati tahap-tahap itu tuh. Gimana sih, apa sih yang kalian lakuin itu? Oke, jadi kalau dari manage waktu sendiri itu kita bisa solusikan dengan cara kita bisa menentukan skala prioritas dulu teman-teman. Jadi kita harus prioritasin apa aja yang bisa kita lakuin sekarang dan apa yang paling urgent banget untuk dikerjain itu kita harus kerjain sekarang. Dan mungkin kalau yang kurang-kurang penting bisa dibahas dulu. Setelah skala prioritas kita bisa bagi waktu ataupun bagi jadwal kayak apa aja yang bisa kita lakuin hari ini, itu kita bagi-bagi jadwalnya, waktunya biar itu lebih terstruktur lagi, biar waktu kita lebih efisien lagi, seperti itu. Kalau kalian gimana? Oke, kalau saya sendiri teman-teman, mungkin teman-teman bisa membuat mading, atau kalau teman-teman punya papan tulis kecil, itu kalian teman-teman bisa tuliskan di situ kayak misalnya hari ini kalian sudah melakukan semua kegiatan, sudah selesai. Nah, hari ini juga kalian tulis buat kegiatan besok, misalnya pagi kalian mau kegiatan apa dari jam berapa sampai jam berapa, siang kegiatan apa, malam kegiatan apa, ditulis di situ teman-teman. Jadi kegiatan yang misalnya datang secara tiba-tiba dan mendadak yang mengharuskan kalian hadir hari itu juga, teman-teman cancel aja kalau bisa, karena menurut saya itu sama dengan memaksakan teman-teman, karena teman-teman kan udah yang awalnya udah nyusun manage waktu dengan baik, jadwal dengan baik, malah tiba-tiba muncul kegiatan yang tiba-tiba kan teman-teman. Jadi rundown kalian acak adul. Jadi menurut saya lebih bagus di cancel aja, utamain yang sudah teman-teman prioritaskan dari awal, jangan memprioritaskan hal yang tidak penting. Maksudnya jangan memprioritaskan yang tiba-tiba, harusnya prioritaskan yang sudah teman-teman atur dari awal. Jadi seperti itu. Iya, betul. Mungkin bisa jadi tips bagi saya buat teman-teman untuk memanage waktu. Karena ini tipsnya sangat bermanfaat sekali ya. Apalagi di luar sana masih banyak orang-orang yang bingung untuk membagi waktunya. Iya benar. Tadi kalau dari tipsnya kita buat prioritas dulu, abis itu kita buat schedule ya. Iya. Kan? Dan harus berani untuk menindak atau mengambil keputusan ya. Iya. Benar, kalau yang keputusan kalau misalnya kalian lagi sibuk juga kan, nggak mungkin kalau semua hal itu harus kalian ambil teman-teman. Iya. Jadi kalian kalau misalnya ambil sesuatu itu pikir dulu ini penting nggak ya buat dilakuin sekarang, ataupun ini penting nggak ya bisa dilakuin. Itu kayak kalian jangan ambil semuanya langsung teman-teman, karena Betul. kita juga cuma punya satu badan, satu jiwa, satu raga. Iya, betul. Jadi kita lebih bisa memilih ya teman-teman apa yang Iya. kita lakuin gitu. Dan juga teman-teman nggak bisa misalnya satu hari kalian mau langsung ngakuin dua kegiatan tuh nggak bisa teman-teman. Jadi kalau bisa utamain satu dulu, dan satunya lagi kalau bisa teman-teman nego atau kayak misalnya atur jadwal lagi ke orang yang berkegiatan yang sama-sama kalian tersebut. Jadi seperti itu tuh. Bener banget. Karena kita bukan kucing ya. Iya, betul. Betul banget. Sayang diri nih. Iya, kita nggak bisa cloning ya. Iya Jangan benar. sampai kita malah jadi jatuh sakit. Iya, Jangan jangan merugikan fisik kalian Tetap teman-teman. jaga kesehatan teman-teman di kala kesibukan. Bener banget. Karena dengan kita membuat jadwal kayak gini, minimalisir lupa ya. Betul. Lupa, oh iya ada kegiatan ini gitu. Iya, betul sekali. Jadi pengingat juga. Konsisten. Bener banget. Dan kalian selama menjalani ajang pemilihan duta genre ini kan pasti banyak dong mengalami hal-hal yang
ya abstrak atau dan lain sebagainya. yang berkesan. Iya boleh dong ceritain momen-momen Ya hal aduh ini kayaknya nggak bisa lupain deh. Aku bakal Aduh, aku post tahu gitu. gitu. Ada yang sih. Kayaknya tadi udah kita ceritain ke Sitara yang di awal-awal. Oh. Mungkin bisa kita ceritain lagi ya teman-teman. Iya, Kita- Mungkin ada momen yang lain gitu yang Iya. Oh ada. Bersama. Iya secara pribadi Kalau mungkin. kalau berkesan pastinya banyak sekali yang berkesan ya Iya, kalian. sangat banyak. Iya. Mungkin dari saya dulu mungkin. Mm-mm. Oke. Jadi untuk di luar schedule atau rundown kegiatan genre, kami tuh punya momen yang rahasia teman-teman. Jadi Oh, apa dia tuh? nggak tahu. Jadi kita setiap istirahat ataupun break kita pergi ke Kodim karena ada acara dan Cup. Kita pergi beli makanan, pergi beli cemilan, nonton lah tipis-tipis kegiatan di situ dulu ya. Kan lagi break kan teman-teman. Momen Iya. Nyuri-nyuri momen di sela-sela latihan ya. Iya, karena itu setiap hari ya sih Iya. break. Pokoknya juga ya. betul sampai muncul jokes misalnya kayak mana misalnya kan sudah jadwal sholat kan teman-teman jam 6 sore mana Kodim Masjid Kodim itu kita jadikan bercandaan teman-teman padahal itu niat kami sholat dulu baru ke Kodim jadi kita gabung Masjid Kodim jadi gitu teman-teman. Nah, boleh sih biar apa ya, strategi biar panitia juga nggak tahu. Iya. Kalian nyuri-nyuri momen. Iya, di setelah kegiatan setelah melakukan sholat kami langsung mencari kegiatan lain seperti membeli makanan. Dan juga maksudnya di setiap kegiatan kita tuh ada batasan waktu ya kalian. Iya, Jadi betul. kalau misalnya kita lewat jam aja pasti dikasih. Kita takut teman. Iya kita takut jadi kita harus selalu Iya. tepat waktu teman-teman. Padahal Tuh. masih pengen banget ini masih Pas sampai jam 9 pun kayaknya kita teman. ini pertandingan Iya. Iya. Bentar lagi gitu lagi menang. Kayak nggak bisa teman-teman ada waktunya. Jadi seperti itu teman-teman Jadi, momen-momen iya. berharga mencuri-curi sela waktu. Selain tadi juga pastinya banyak sekali kegiatan kemarin dari challenge juga, dari debat, dari photoshoot, MV, bikin MV di Berbas. Mungkin ini Tara yang kita unjuk bakat itu kita ada kegiatan makeup sendiri di rumah teman-teman bareng-bareng. Iya, kita juga makeup di rumah teman sebelum malam unjuk bakat ya. Iya. Terus juga, kalian nonton nggak unjuk bakat kemarin? Iya, teman-teman nonton gak nih? Enggak. Nah, itu teman-teman di backstage unjuk bakat itu yang yang cowok-cowoknya, yang kita genre cowok-cowoknya berenam kumpul di rumah aku teman-teman. Jadi kita berpakaian bareng-bareng. Jadi kita kayak sambil latihan bareng dulu di rumah saya. Jadi kayak itu momennya paling berkesan banget sih. terus menambah harapan. Iya betul. Jadi kita nggak pulang teman-teman berkumpul di rumah saya. Jadi kita jadikan itu apa tuh namanya tuh kayak tempat backstage kumpul-kumpul gitu. Markas base camp. Bang. Juga iya selain dari kegiatan itu mungkin yang paling berkesan itu vibes-nya ya kayak dari teman-teman dari Duta sendiri dan juga dari panitia forum sendiri itu mereka benar-benar solid banget Iya betul. kayak udah keluarga kita banget teman-teman jadi kayak kalau misalnya kita lakuin apa aja tuh nyaman gitu kita nggak tegang karena ada mereka yang Iya. solid banget dukung terus gitu. Panitianya juga care banget teman-teman. Peduli Care sama kita. banget. Jadi Yang- kayak misalnya iya. kita butuh ini, oh iya deh nanti kita ini ya, terus Iya. kayak gitu. Yang pas photoshoot panas-panas kita selalu dipayungin gitu-gitu disiapin Panitianya Servis langsung service banget, jelas ya panitia forum genre bagus banget panitia tahun ini. iya banyak banget ya seru ya ini bahkan kayaknya belum semua nggak sih Iya. iya Seperti yang saya bilang sejam 2 jam mungkin ya. bilang di balik layar kita bisa benar Iya. atau mungkin kalau teman-teman penasaran DM boleh DM. boleh ya tanya langsung iya @titik_ra_area follow ya teman-teman Nambah teman-teman. Kalau saya sendiri Rian _YN huruf kecil semua, Y-nya I-nya diganti jadi Y ya teman-teman. Rian gitu. ini kalau ngobrol nggak nih soalnya Karena tahu suspense mau ngobrol sama MC, nambah followers atau apa gitu. iya soalnya nggak perlu sih ya kan bintang utamanya Senternya ini dulu iya ini kan kita dari tadi ngomong tuh tentang proses ya kan sebelum kalian menjadi duta. Ini kita coba kita bicara setelah kalian menjadi duta. Apa sih kira-kira yang kalian dapat atau skill atau kemampuan yang baru kayak oh ini nih sebelum aku menjadi duta aku belum ada nih tapi setelah menjadi duta kok semakin ada atau muncul lah berkembang yang gitu. awalnya nggak bisa diasah jadi bisa Iya, tapi aku bisa selama ini. Banyak ya Tara ya. iya banyak ya skillnya Iya. iya loh Mungkin dari saya dulu ya. iya Nah, untuk sebelum kita jadi duta,
Itu kan kita ada kegiatan yang banyak banget tuh teman-teman, seperti speak to let's, debat dan lain sebagainya. Yang tadi juga genre goes to public juga. Itu tuh sangat melatih public speaking kami teman-teman. Benar banget, benar. Yang awalnya kami tuh bukan takut, bukan malu, cuman kayak masih kurang percaya diri untuk melakukan public speaking secara langsung ke masyarakat. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan di genre tersebut, kami jadi lebih percaya diri untuk turun langsung ke lapangan memberikan edukasi. Jadi selain public speaking juga, di sini kita juga mengasah kemampuan kami juga teman-teman, karena kami juga dites tes tulis yang dimana isinya itu berisikan tentang Kota Bontang dan juga tentang permasalahan yang ada pada remaja. Jadi menurut saya banyak sih yang dilatih dari duta genre ini. Kepercayaan diri ya yang paling Kepercayaan pentingnya. diri, benar. Betul. Kalau Kebersamaan juga. Benar. Benar. Kalau dari saya sendiri mungkin cara menganalisis ya kayak lingkungan sekitar. Karena sebelumnya saya kalau lihat ya udah lihat aja. Tapi kalau di duta genre ini kita harus cari tahu faktornya apa, penyebabnya apa, gimana cara cegahnya, terus kenapa dia bisa begitu. Kita harus kayak mikirin itu semua teman-teman. Apalagi kita kayak berkali-kali dites wawancara, dites studi kasus, dan kita harus bisa jawab itu. Jadi itu kayak melatih cara kita berpikir kritis lagi. Kayak itu sih mungkin berpikir kritis dan juga menganalisis di lingkungan sekitar teman-teman. Terus kalau misalnya dari public speaking itu ya mungkin memang dari awal sudah, cuman kalau dari saya sendiri mungkin saya dasarnya kalau ngomong tuh kayak cepet gitu ya teman-teman. Cuman kalau setelah mungkin ada perbandingan dari speak to lead sama grand final. Kalau dari speak to lead saya ngomongnya tuh kayak masih cepet, kayak masih ada kata-kata gitu lah. Maju. Tapi kalau pas udah grand final kayak saya kalau ngomong kayak pelan-pelan, kayak udah terstruktur lah, kayak udah udah mengontrol diri. Jadi itu perbandingan banget teman-teman dalam waktu segitu. Dan itu kayak mengimprove banget sih jujur gitu. Pasti banget ya yang Banyak banget, benar. bisa dipelajari dan juga iya. sia-sia ya perjuangan kalian sampai kalian bisa Betul. Iya. Iya. Maksudnya nanti berani mencoba dulu ya. Betul. Iya, Berani mencoba pasti akan menemukan hal baru. Iya, Betul, karena yang betul. paling penting tuh bukan hasilnya guys, tapi gimana cara prosesnya. Iya. Proses itu kayak bikin diri kalian lebih berkembang lagi teman-teman. Dan yang pasti bagi remaja-remaja di luar sana nggak perlu mikir yang kayak berarti aku harus jadi duta dulu nih baru bisa nemuin Jangan. Teman-teman. Yang penting kalian berani mencoba, Betul. akan menemukan ternyata aku selama ini Benar. bisa, aku mampu kayak Iya, gitu. intinya berani mencoba. Berani Iya, mencoba, berani betul mencoba sekali. tuh jangan nunggu jadi sempurna dulu, karena kita nggak akan bisa jadi sempurna Iya, dong. proses Jadi kita sempurna. cuma perlu berani. Karena hal yang besar dimulai dari langkah yang kecil teman-teman. Tuh, Ya, benar. WhatsApp gede Ya, ya. kata-kata hari ini. Iya, berani mencoba, berani untuk gagal, dan berani untuk bertumbuh lagi. Iya, Betul. karena gagal tuh Pelajaran. kunci untuk menjadi sebelum kita jadi Iya, sukses. iya. Dalam itu kita bisa mempelajari kesalahan. Benar banget. Pasti Kita ada bisa gagal ya. evaluasi diri kita ya. Benar. Mungkin dari kalian sendiri ya. Sekarang kalian sendiri kan sudah menjadi duta nih, duta intelijen dan juga duta berbakat dari Kota Bontang. Kalian sebagai pelajar ataupun sebagai duta, kalian lihat Kota Bontang ini apa sih peran penting duta genre dalam Kota Benar. Bontang ini? Apalagi kan Hmm. remaja di saat itu tuh aduh banyak banget yang kehilangan arah, yang melenceng, yang salah. Iya. Tidak punya kesadaran diri. Benar banget. Dengan Benar. rajin duta tuh perannya apa Iya, sih? peran penting apa yang bisa duta berikan? Oke teman-teman, jadi yang saya mau ingatkan adalah di perkembangan zaman ini, pastinya remaja itu lebih terbuka dengan teman sebayanya dibandingkan dengan orang tuanya ya. Dan juga dia kayak lebih nyaman. Dan mungkin kalau dari Bontang sendiri, itu dari data DP3KB tahun 2025, kecemasan itu memposisi peringkat pertama dalam permasalahan remaja di Kota Bontang, yaitu sekitar 46,9%. Jadi tugas genre sendiri, duta genre itu kita harus merangkul dan bisa memberikan tempat yang aman untuk mereka bercerita, dan untuk mengingatkan kalau mereka semua tuh nggak sendirian teman-teman. Dan kita juga bisa jadi kayak pengarah dan juga pembimbing teman-teman kita yang lagi kehilangan arah tentunya. Terus saya juga kan tadi program kerja saya arahkan remaja untuk masa depan, Betul. dimana itu bertujuan sebagai program pembinaan dan juga pengarahan remaja. Lalu dari situlah misalnya permasalahan-permasalahan yang terjadi itu diharapkan bisa lebih ditekankan lagi lewat program kerja dan juga lewat program kerja duta-duta genre yang lain. Dan juga duta genre sendiri itu kayak kita
bisa mengedukasi tapi jangan pernah sampai menghakimi karena Betul. dari permasalahan itu pasti faktornya banyak sekali dan kita nggak bisa langsung ngejudge seorang gitu aja. Kita juga harus bisa mengedukasi, merangkul dan bisa memberikan jawaban yang paling baik untuk dia gitu. Betul sekali teman-teman apa yang dibilang sama Tara. Dan kita juga sebagai Duta Genre Kota Bontang pastinya akan menjadi agen perubahan bagi remaja-remaja yang ada di Kota Bontang dan juga menjadi role model bagi remaja yang ada di Kota Bontang. Seperti yang Tara bilang tadi, menurut data DP3KB banyak sekali kasus permasalahan remaja yang ada pada saat ini di Kota Bontang, teman-teman. Seperti cemas atau takut berlebihan itu sangat tinggi angkanya, teman-teman. Iya, anxiety, Benar. betul. Sekitar 46 sampai 46,3% sampai 40 Benar, ya, hampir teman-teman, betul. setengah dari remaja di Kota Bontang. Iya. Dan juga banyak sekali permasalahan yang lain, teman-teman. Ada onani atau masturbasi dan juga tertarik sesama jenis ini, menonton video porno, keluhan kesehatan mental, sangat banyak teman-teman ini permasalahan yang ada pada remaja saat ini. Iya. Dan pastinya kami sebagai Duta Generasi Berencana Kota Bontang hadir dengan membawakan program kerja yang dimana kami harapkan program kerja kami ini dapat merubah perilaku remaja yang ada di Kota Bontang dan sebagai wadah atau teman sebaya yang menggandeng remaja-remaja yang ada di Kota Bontang untuk berani merencanakan masa depan mereka yang lebih baik lagi dan menghindari pergaulan remaja yang buruk pada saat ini dan juga pada saat kedepannya. Dan sekali lagi di permasalahan-permasalahan yang banyak banget itu kita nggak boleh menghakimi teman-teman. Betul. Jadi kita bisa membimbing dan mengarahkan dia ke jalan yang benar tanpa harus dengan cara yang salah. Dan juga kita Duta Genre sendiri pastinya menyebarkan edukasi terkait VUP, terkait bullying, kecemasan, ataupun dari stunting, anemia dan lain sebagainya untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan juga terencana tentunya untuk masa depan bangsa kita. Karena remaja nggak hanya penerus bangsa, tapi juga penentu masa depan kita tuh seperti apa dan harus diarahkan dengan baik. Dan juga kita berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait yang ada di Kota Bontang untuk merubah perilaku remaja yang ada pada saat ini. Seperti Dinas DP3KB dan Kemenduk Bangga. Yang dimana hal tersebut sangat berpengaruh bagi Kota Bontang untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Jadi pengaruh kami terhadap Kota Bontang sangat dibilang mungkin cukup Bisa besar dan berdampak. besar juga untuk merubah remaja-remaja yang ada di Kota Bontang ke arah yang lebih baik. Iya, kita sama. Jadi walaupun tadi dampaknya besar ya kan, peran Duta Genre ini nggak bakal berarti apa-apa kalau misalnya kita nih teman-teman nggak evaluasi juga diri ya. Betul. Harus evaluasi diri kita juga Iya. apa yang salah. Kayak gitu. Iya, yang saya mau tekankan adalah penyelamat diri kalian sendiri itu diri kalian. Iya, sendiri kita sendiri. Bukan Nggak dari ada orang lain. bukan dari psikolog, bukan dari guru, bukan dari orang tua, tapi diri kalian sendiri yang Betul. nentuin itu, teman-teman. Dan- Jadi, ya kita harus selalu ingat. Dan kami pun sebagai Duta Genre pasti kami sering mengevaluasi diri kami sendiri. Udah Benar. benar belum apa yang kami lakuin, udah betul belum apa yang kami lakuin. Karena pada dasarnya setiap manusia itu nggak ada yang sempurna, teman-teman. Iya. Jadi kita lebih sering introspeksi diri aja dulu, teman-teman, sebelum menjadi contoh bagi orang lain, teman-teman. Jadi seperti itu. Iya, dan Duta Genre bukan berarti sempurna, teman-teman. Iya. Kita juga Dari Duta Iya. bukan berarti sempurna ya. kita juga bisa mengalami permasalahan seperti kalian kayak Iya. saya tadi, cuman yang membedakan adalah bagaimana cara kita menghadapi Iya, dan dan juga kita juga mengelola itu. Terus belajar dan berkembang sehingga kita bisa menjadi seperti ini. Menebarkan positif kepada kalian. Iya. Gitu. Ya, lumayan banget ya ini, Banget. dan Duta Genre itu ternyata sepenting itu bagi Benar, bagi remaja saat ini ya. Bahkan bukan cuma di Kota Bontang, tapi di luar sana pun ya. Benar Banyak dong. banget Iya. remaja yang butuh dorongan, benar. butuh dorongan, butuh Perlu bahan peran evaluasi. dari Duta Genre. Iya. Iya. Memang good banget lah kalian ini. Iya, mantap, keren banget. Ah, Tapi kalau dari kalian ya, motivasi kalian yang kayak mungkin dengan kondisi remaja saat ini ya, itu yang membuat kalian termotivasi benar kondisi dan kalian. menginspirasi ya kan. Jadi kalian terdorong lagi untuk menginspirasi generasi muda biar menjadi generasi yang lebih baik lagi. Ini kalau dari nih ya, kalau dari kalian sendiri, mungkin dari pribadi satu-satu. Masalah apa aja sih untuk remaja-remaja di luar sana yang masih takut, banyak banget yang masih takut ya kan, takut mencoba hal baru, takut untuk menyampaikan keluh kesahnya,
atau juga masih banyak remaja yang kurang percaya diri, pesan kalian tuh apa sih itu? Iya. Baik. Oke, silahkan kalian. Mungkin kalau dari saya, bagi anak-anak yang ada di Kota Bontang, remaja-remaja yang ada di Kota Bontang, pesan dari saya, kalian jangan takut untuk mengambil langkah, jangan takut untuk bergabung ataupun mencari tempat untuk bercerita. Jangan takut ya teman-teman, karena apapun yang kalian lakuin itulah apa yang kalian lakuin itu kalian jadikan sebagai bahan evaluasi. Jangan jadikan sebagai kecemasan yang berlebih bagi kalian. Dan juga pesan dari saya, kalau kalian ingin melakukan sesuatu konsisten, jangan hilang arah, jangan belok kesini-kesini. Tetap fokus pada tujuan kalian. Ya. Jangan gampang terdistract ya. Ya, apalagi banyak sekali kasus-kasus remaja yang ada pada saat ini. Jangan sampai kalian terjerumus ke hal negatif tersebut. Kalau pesan dari saya sih mungkin itu aja. Berani mengambil, berani melangkah. Dan Sarah mungkin? Kalau dari saya, sebenarnya rasa takut itu wajar banget ya teman-teman. Jadi itu bukanlah sebuah hal yang harus dipermalukan. Jadi kita semua pasti pernah takut, pernah grogi, dan kita pernah merasa nggak pede. Cuman hal itu bisa kita solusi dengan cara kita mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau mencintai diri sendiri itu pasti banyak sekali ya hal-hal yang bisa dilakuin, kayak kita self-care, kita ngelakuin hobi-hobi yang kita sukain, atau enggak ngelakuin kegiatan yang positif. Terus kalau takut untuk mencoba, kalau kalian bisa lah mendengar diri kalian dulu sebelum mendengar orang lain. Kayak apa sih yang kalian mau? Kalian tuh mau jadi apa? Apa sih tujuan kalian selama ini tuh apa? Mungkin kalian bisa di-follow ke diri kalian sendiri dulu, baru kalian kayak bisa menentukan. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Kalau misalnya nggak apa-apa untuk merasa takut, cuman kalau berlebihan itu yang jadi masalah. Dan itu merugikan diri kalian sendiri dari mental maupun fisik. Itu kayak bikin capek banget gak sih kalau misalnya kita terlalu overthinking gitu. Dan bisa lah kita, walaupun kita mungkin gak ada tempat untuk bercerita, tapi kalian sekarang punya duta genre yang bisa menampung semua cerita kesah kalian teman-teman. Terus kita juga bisa balas ataupun respon maupun di WhatsApp ataupun akun sosial media lainnya. Kalian masih punya kita, jadi kan janganlah pernah merasa sendirian jadi remaja. Dan juga kita semua pastinya punya masalah sendiri dan bisa kita hadapi sendiri. Tapi jangan pernah berpikir kalau kalian tuh sendirian. Kalau kalian tuh sendirian di dunia ini. Karena kita tuh kayak, kita sama aja dan kita sama-sama berjuang untuk masa depan kita gitu. Kasih. Atau mungkin juga kalau dari aku ya tambahan mungkin ya. Iya boleh, kakaknya. Mungkin bisa kali ngomong di depan cermin kalau sambil peluk diri kayak Cintalah diri bisa kalian. ya kan aku mau. Iya. Nggak perlu harus jadi orang-orang minta juga Iya. diri sendiri kayak gitu ya. Jadi kita, Usahain iya. berani speak up teman-teman. Jangan dipendam sendiri, karena kalau kalian mendam sendiri itu malah merusak mental kalian sendiri. Iya, jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain karena kamu tuh beda. Kalau Jadi, kalian nggak berani ke orang langsung, ya udah seperti yang dibilang kakak Damar tadi, bisa dengan ke depan cermin dulu, ngomong depan cermin, nangis depan cermin, bisa teman-teman kalau kalian takut. iya guys, nangis tuh sebuah emosi, sama kayak kita bisa nerima bahagia, kita juga bisa nerima kesedihan juga teman-teman. Jadi itu biar kayak lebih stabil hidup kita. Jadi nggak apa-apa kalau kita ada di fase sedih, karena kita juga remaja yang pastinya labil ya. Terus Iya. kita kayak masih Mencari jati diri lah. mencari jati diri, dan itu semua tuh nggak apa-apa teman-teman kalau kalian ada di fase tersebut. Dan kalian bisa lah konseling dengan kita semua gitu. Karena overthinking yang berlebihan juga menguras tenaga. Iya. Seharusnya banget ya. yang harusnya tenaga itu bisa kita pakai untuk lebih Hal-hal positif yang lain. Iya, benar banget. untuk hal positif yang lain. Jadi lebih baik kita jangan terlalu berlebihan ya teman-teman. Betul. Iya. Dan kalian ya sebagai duta yang sekarang sudah berdiri ataupun duduk di saat ini, harapan kalian untuk masa depan kita seperti apa? Harapan untuk anak muda dan bangsa Indonesia itu Iya, gimana? generasi muda Indonesia saat ini harapan kalian Dengan pro kontra yang akan kalian masak. Oke, jadi saya dulu ya. Ya boleh. Silakan. Berawal dari Tara, saya harapkan kalau generasi muda sekarang itu bisa punya pola pikir yang lebih positif lagi, karena mungkin realistis aja kalau kita lihat sekeliling kita itu mungkin makin lama hal-hal yang negatif tuh makin lama makin dinormalisasi ya. Ya betul. Terus jadi saya pengen merubah pola pikir kalau sebenarnya
kita harus tahu apa yang benar dan juga apa yang salah. Kalau kalian harus bisa memilih pergaulan yang benar kayak gimana, dan juga sebenarnya pergaulan tuh penting banget ya teman-teman, karena itu kayak pengaruh kita banget. Kalian harus pintar-pintar cari teman kalian, teman untuk positif bareng, teman untuk ambis bareng juga tentunya. Dan juga untuk generasi muda ke depannya, jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri, apa adanya kamu, dan janganlah sampai ekspektasi orang-orang tuh kayak bikin tekanan buat diri kamu sendiri. Betul. Jadi haruslah lebih kenal diri kamu dan cintai kamu juga. Jadi sehingga kamu bisa tahu apa tujuan kamu selama ini, dan banggalah kalau kamu udah hidup sampai sejauh ini, udah sampai di titik ini. Kamu harus bangga teman-teman, karena kamu bisa bangun tidur di pagi hari dengan hati yang mungkin kita sedih tapi kita masih tetap bertahan. Itu adalah sebuah keuntungan ataupun sebuah hal yang harus kita syukurin, karena kita bisa berhasil bertahan begitu. Kalau dari saya, untuk singkat saja, untuk harapan bagi generasi remaja yang ada di Kota Bontang maupun generasi remaja Indonesia, supaya lebih berani bergerak, berani mengambil langkah, dan berani mengambil keputusan. Dan juga saya ingin masyarakat yang ada di Indonesia maupun di Kota Bontang lebih care, lebih peduli dengan permasalahan yang ada pada remaja saat ini. Karena kan banyak sekali kita tahu kan kalau misalnya orang-orang masyarakat maupun orang tua itu masih yang kurangnya peduli dengan permasalahan yang ada pada remaja. Jadi kayak iya, semuanya masih dianggap kayak oh ya udah biasa aja. Padahal itu sangat mempengaruhi yang namanya kesehatan mental bagi anak-anak remaja. Jadi buat mental remaja tuh masih dibilang labil ya. Iya. Iya, labil banget. Betul. Sensitif ya. Ya. Terus juga mau ditekanin lagi kalau janganlah pernah takut untuk membela kebenaran, janganlah pernah takut untuk berada di jalan yang benar. Iya. Jangan takut untuk speak up juga. Iya, speak up. Ini udah Banyak banget sih yang bisa kita dapetin. iya banyak banget yang bisa didapat, banyak banget dengan motivasi, langsung Pasti. banyak banget yang bisa didapat ya kan. Iya. Dia nggak terasa banget ini udah mulai mellow nggak sih kak? Iya, Iya kita udah mulai ya. Aduh, mungkin ini masih banyak yang mau diceritakan tapi waktunya udah. Aduh, ya. Mungkin 3 jam ya, next. MC-nya juga sangat penasaran ini seperti pengen cerita lagi. Ini juga pernah kan Iya. Mungkin Sobat Ensa kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut atau mau tanya-tanya bisa DM ke Instagram saya ataupun Tara ya teman-teman. Ya, kalau di follow pasti di follow back. Iya. Udah, sini kita yang Iya. DM aja DM. Iya. mungkin sebagai penutup kali ya. Iya. sih kata-kata dong. Iya. Podcast kita pada Pesan Betul. dengan podcast nih yang Boleh. pasti kata-kata Oke, sebelum saya sampaikan dulu ke penonton, saya pengen berterima kasih kepada moderator kita pada hari ini yang mungkin keren banget. Keren banget, Dan juga kayak tim podcastnya Semansa, makasih udah undang kita, karena kita kayak seneng banget kalau disuruh bercerita terkait pengalaman dan juga kegiatan kita di Betul, Duta Genre. Nanti next undang lagi. kan tentang menginspirasi banget ya. Mengajar emang. Kami berterima kasih, dan juga untuk penonton tetaplah semangat dan juga bahagia di kehidupan kalian, karena hidup cuma sekali. Terus Jadi nikmati ya, ya. langsung kalian harus penuhin diri kalian dengan energi-energi yang positif teman-teman. Terus Iya. pikir yang positif, karena dari pemikiran kita sebenarnya bagaimana cara kita melihat dunia itu mempengaruhi kehidupan kita. Benar. Iya, dari pikiran kita tuh mempengaruhi banget teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita memiliki pola pikir yang positif, dan juga gunakanlah waktu remaja ini dengan hal-hal yang tidak merugikan kita. Jangan salah pergaulan dan jangan sampai salah arah. Kalau kalian misalnya butuh bantuan, gak apa-apa, cerita aja ke diri kalian ataupun orang-orang terdekat. Dan untuk saya sendiri, semoga kalian semua nanti di masa depan sukses ya. Kita semua juga semoga sukses. Iya, selagi kita masih berusaha tuh jangan sampai nyerah teman-teman. Tuh. Mungkin Tara kalau ada jargon kata-kata singkatnya boleh. Jargon, apa tuh? Kalau saya sendiri, saya punya kata-kata teman. Kata-kata yang saya buat sendiri. Itu saya cantumkan di program. Oh iya. Saya lihat di sini, bangkitkan dirimu, bersinarlah bersama. Jadi itu jargon dari saya, buatan saya sendiri teman-teman. Mungkin bisa kita Mantap kan?
Kita Iya. sama kali ya. Nanti Untuk kalau gerakannya- ini kita jargon duta genre. Iya. Boleh. Kalau untuk jargon saya sendiri belum ada gerakannya sih teman-teman. Mungkin bisa pakai kata-kata aja. Oke. Kayak bangkitkan dirimu, bersinarlah bersama. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. 3. Bangkitkan dirimu, bersinarlah bersama. Kalau program saya Araf berapa sih? Mohon maaf, silakan. Belum ada bentuknya. Araf kan remaja untuk masa depan gitu. Boleh mungkin kita sama-sama 1, 2, 3. arahkan remaja untuk masa depan. Sekarang kita genre ya dengerin 2026. Oh iya, kita jargon genre. Teman-teman sebelum penutup ya. Ya. Kamu boleh ikut ya. Iya. Gitu. Teman-teman boleh ikut juga. Yes. Be real, keep growing, and start inspiring. Ya, gitu. ini jargon genre 2020 yang kita Iya. buat. Oh, Iya. Iya. Mungkin kita bisa contohkan Iya. dulu. 1, 2, Be real, keep growing, and start inspiring. Gitu. Mungkin sama pemain MC Iya. Oke, 1, 2, 3. 3. Be real, keep growing, and start inspiring. Iya, makasih. Salam genre dulu kali ya. Salam genre. Iya. Terus siapa yang nih? Kalian, kalian Oke. Salam genre. salam. Wah, seru banget sih hari Terima ini. kasih. Iya. Ini seru banget intinya. Makasih. Makasih sudah di. Banyak banget hal-hal baru yang awalnya kita nggak tahu. Dan teman-teman mungkin jadi sahabat nih dan ketemu kali ini. Jadi nggak rugi nonton episode saya. Ya, pokoknya dari kalian semua tuh berharga lah intinya gitu. Jangan lupa apa? Like, share, subscribe. Subscribe. Untuk boleh kali kita jargon podcast masuk. Boleh. Boleh. Coba boleh di Dicontohkan dulu kali ya. Katakan dulu ya. Swasta, study now, proud, later. Teman-teman mungkin boleh Ya, ikut juga di rumah. Ya. Vanessa. Study now, be proud, later. Ya. Gitu. Ya. Podcast masa. Study now, be proud later. Dadah. Dadah, aku Sobat Alisa.